Gian Antonio memang tersingkir dari Gresini usai skuad asal Faenza Italia itu memilih menggait Marc Marquez. Nasibnya pun sempat terkatung-katung karena tak ada tim yang mau menggaitnya. Meski ia sempat digosipkan bakal pindah ke Repsol Honda untuk menggantikan Marquez. Namun kemenangan di Gia di Qatar membuat Rossi dan manajemennya terkesima dan akhirnya menggait rider Italia itu pada seri penutup musim lalu. Musim ini meski belum naik podium, Gian Antonio pun konsisten bertarung di posisi 10 besar dengan Desmos edisi GP23 alias motor lama. Pembalap 25 tahun ini juga menyatakan VR46 telah mengubah hidupnya. Pasalnya berkat dukungan mereka, Gian Antonio sukses mendapatkan kontrak pabrikan dari Ducati Corse untuk musim 2025 dan 2026. Mendapatkan GP25 pada 2025 dan GP26 pada 2026. Di lain sisi, Gian Antonio juga menyatakan dirinya terinspirasi oleh rival bebuyutan Rossi, Marc Marquez. Saat ini Marquez dan Gian Antonio sama-sama mengendarai GP23. Sang 8 kali juara dunia sudah meraih bejibun podium, termasuk 1 kemenangan sprint dan 2 kemenangan Grand Prix. Di Gia merasa kagum melihat gaya balap Marquez yang berisiko dan berani mencapai limit. Di Gia juga menilai motor GP23 adalah motor yang bisa bersaing asal pembalapnya harus mengendarainya mencapai limit. Di Gia menilai Marquez bisa membalap sampai batas limit motor sepanjang waktu dan berani mengambil risiko. Hal ini bukannya tak bisa dilakukan di Gia, namun di Gia berani melakukannya ketika mendapat percaya diri tinggi pada motor. Beda halnya dengan Marquez yang menurut di Gia bisa mencapai limit dalam banyak situasi. Gian Antonio pun semakin giat mempelajari data sang 8 kali juara dunia dan bertekad naik podium sebelum musim ini berakhir. Liberty memiliki 100% saham F1 sejak 2017 dan berhasil membuat kejuaraan ini jauh lebih populer dari sebelumnya. Saat ini mereka menjual sebagian saham F1 demi bisa membiayai proses pembelian 86% saham Dorna Sport yang merupakan pemegang hak komersial MotoGP dan WTSBK. Proses pembelian ini masih dalam tahap evaluasi oleh regulator Uni Eropa, dan Liberty berharap bisa mendapatkan lampu hijau. Dalam Goldman Sachs Communacopia Plus Technology Conference, Maffei pun menyatakan bahwa MotoGP merupakan produk yang luar biasa menarik untuk arah bisnis Liberty. CEO Liberty Media Greg Maffei menyebut para pembalap MotoGP yang mampu mengendarai motor dengan kecepatan 360 km per jam lebih sungguh liar. Ditambah aksi salibnya juga luar biasa impresif. Maffei pun mengakui MotoGP adalah sebuah produk yang menarik. Sayang tak terlalu dikenal di Amerika Serikat. Maffei juga melihat dari seluruh dunia ada ketertarikan di Asia dan beberapa tempat lain. Namun hati MotoGP masih terpusat di Spanyol, Italia, dan Perancis. Maffei pun menilai ada kans MotoGP untuk berekspansi di belahan dunia lain seperti benua Amerika. Mengingat F1 kini memiliki 3 balapan di Amerika Serikat, yakni di Austin, Miami, dan Las Vegas. Maffei pun menyatakan kunci kesuksesan F1 adalah kemampuan Liberty menyajikan kisah-kisah manusiawi di balik layar mengenai kerja keras pembalap dan tim, serta tak hanya menggarisbawahi mobil dan teknologi yang ada di F1. Hal itulah yang ingin mereka bawa ke MotoGP. Menurutnya, semua ini bisa saja diterapkan di MotoGP, selain mengusahakan penambahan gelaran balap di Amerika Serikat. Acosta memang belum meraih kemenangan di MotoGP sejauh ini, tetapi prestasinya tentu tak bisa dibilang buruk. Saat ini, ia ada di peringkat 6 klasemen pembalap dengan 152 poin. Menjadi pengendara KTM terbaik kedua setelah rider Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder yang ada di peringkat kelima. Selain itu, LT Buron Demasaran sukses mengoleksi 4 podium sprint dan 3 podium Grand Prix, menjadi pembalap KTM dengan koleksi podium terbanyak sejauh ini. Atas alasan inilah, Pokaral memberinya nilai tinggi untuk kerja keras dan performa Acosta pada tahun pertamanya di MotoGP. Menurut pria asal Prancis ini, cara kerja dan mentalitas Acosta sudah setara dengan para rider MotoGP yang sudah senior dan berpengalaman. Padahal ia masih berusia 20 tahun dan baru menjalani debut di kelas para raja. Hal ini membuat Pokaral merasa terkagum-kagum. Pokaral juga memberikan peringatan kepada pembalap lain untuk mewaspadai Acosta musim depan. Apalagi pembalap Spanyol itu akan pindah ke Red Bull KTM Factory Racing.
Poncarol yakin bahwa Agusta akan ikut mengacak-acak peta persaingan papan atas pada 2025 nanti. Alex Baumgartel dari Jerman, salah satu pendiri produsen sasis Kalex, memang pernah bekerja untuk Honda pada 2023. Tetapi kolaborasi tersebut berakhir beberapa pekan lalu dan menurut motorsport.com kurangnya pemahaman antara metode kerja Eropa dan Jepang menjadi penyebab perpisahan tersebut. Secara umum, komunikasi masih jauh dari optimal antara Jepang, tempat Honda mengembangkan motornya, dan Eropa, tempat tim balap beroperasi yang dihadapkan pada kesibukan kompetisi sehari-hari. Takaki Nakagami berniat untuk memperbaiki hal ini dalam perannya mulai musim depan ketika ia akan melepaskan posisi pembalap reguler untuk menjadi pembalap tes di Jepang. Dengan pengalaman 7 musim dan lebih dari 100 kali start di MotoGP, rider Jepang ini berharap dapat menjembatani kesenjangan antara kedua entitas tersebut. Nakagami menjelaskan bahwa tim HRC yang berada di Eropa saat ini tidak memiliki informasi tentang apa yang dilakukan HRC di Jepang. Tentu, Nakagami tahu para insinyur di Jepang telah melakukan banyak pengujian. Tetapi tim HRC tidak memiliki informasi apapun tentang apa yang diuji dan bagaimana hasil pengujian itu. Menurut Nakagami, komunikasi ini adalah sesuatu yang kurang dalam pengembangan. Untuk tahun depan, Nakagami bertugas untuk meningkatkan komunikasi ini, sehingga hubungan dengan tim penguji di Eropa dan kepala mekanik di pedok lebih kuat yang muaranya tentu untuk mempercepat pengembangan. Nakagami tidak lagi ingin Honda beroperasi sebagai entitas yang terpisah pada saat ini dan mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan kebutuhan para rider kepada para insinyur Jepang dan memberi mereka informasi mengenai perkembangan pengembangan. Ia akan tetap berhubungan dengan para pembalap dengan terus melakukan beberapa kali balapan wildcard musim depan. Secara pribadi, pembalap Jepang itu terbelah antara prospek untuk kembali ke kampung halamannya, di mana ia hanya beberapa kali berkunjung dalam beberapa tahun terakhir dan akhir karirnya sebagai pembalap MotoGP. Nakagami akan melakukan semua yang dia bisa untuk tetap terhubung dengan kejuaraan melalui wildcard yang dimilikinya, tetapi juga kunjungan sederhana ke pedok untuk mengikuti perkembangan Honda selama musim ini.